Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hutan Sagara, yang terletak di ujung desa Kalimaya, terkenal sebagai tempat yang sering dijauhi penduduk setempat. Berbagai cerita mistis mengelilingi kawasan itu, mulai dari penampakan makhluk-makhluk halus, hingga suara-suara aneh yang terdengar saat malam tiba. Namun, bagi Dimas dan teman-temannya, hutan itu hanyalah tempat yang penuh misteri dan petualangan yang menantang. Mereka, 5 orang pemuda yang tinggal di desa tersebut, sering berkumpul untuk mencari pengalaman seru dan membuktikan bahwa cerita tentang hutan itu hanya mitos belaka. Pada suatu malam, setelah berkumpul di warung kopi, Dimas mendapatkan ide untuk menjelajah hutan Sagara. "Ayo, malam ini kita buktikan kalau hutan itu nggak sehoror yang dibilang orang," ujar Dimas dengan semangat. Teman-temannya yang terdiri dari Rian, Eko, Dedi, dan Andi, menyetujui ajakan tersebut meski dengan keraguan di hati mereka. Mereka semua sudah mendengar cerita tentang Gondoruo, makhluk besar bertubuh raksasa yang dipercaya tinggal di hutan itu. Menurut legenda, Gondoruo adalah sosok yang menakutkan dengan wajah menyeramkan dan tubuh yang ditutupi rambut lebat. Malam itu, mereka berkumpul di pinggir hutan dengan peralatan seadanya. Masing-masing membawa senter, ponsel, dan makanan ringan. Walaupun cuaca malam itu cukup tenang, ada rasa mencekam yang mulai menyelimuti mereka begitu mereka memasuki gerbang hutan. Langit terlihat gelap, dan bulan hanya tampak samar-samar di balik awan tebal. Suara jangkrik yang biasanya mengiringi malam, kini tak terdengar sama sekali. "Mungkin kita nggak perlu jauh-jauh, cukup sampai tempat terbuka di tengah hutan aja," usul Eko yang mulai merasa cemas. Namun, Dimas bersikeras untuk terus maju lebih dalam ke dalam hutan. "Kita harus ke tempat yang paling gelap dan paling jauh dari desa, itu baru seru," katanya dengan nada penuh semangat. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Dimas melangkah lebih dulu, diikuti oleh yang lainnya. Semakin jauh mereka masuk, semakin mereka merasa ada yang aneh dengan hutan itu. Suasana hutan yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi tegang. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergoyang dengan suara yang mengerikan. Seolah-olah ada yang mengintai mereka dari balik pepohonan. "Ada apa ini? Kok terasa aneh?" bisik Dedi, berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki besar yang datang dari arah belakang. "Siapa itu?" Rian berteriak dengan panik, mengarahkan senter ke belakang mereka. Namun, hanya ada bayangan pepohonan yang tampak bergerak. "Tidak ada apapun di sana. Gak usah panik, itu cuma suara angin," kata Dimas mencoba menenangkan suasana, meskipun wajahnya terlihat agak cemas. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi rasa takut semakin menyeliputi hati mereka. Beberapa meter di depan mereka, mereka melihat sebuah bangunan tua, yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Bangunan itu menyerupai sebuah rumah besar yang sebagian dindingnya sudah runtuh. "Ada rumah di sini? Dari mana datangnya?" tanya Andi heran. Namun suara langkah kaki besar kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih berat. Mereka berhenti sejenak, saling pandang. "Kita harus pergi dari sini," bisik Eko dengan suara gemetar, tapi Dimas tetap memaksa melangkah ke arah rumah itu. "Kita harus lihat lebih dekat. Ini pasti bagian dari petualangan kita," katanya dengan keyakinan. Namun, tak ada yang tahu bahwa keputusan itu akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang jauh lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Saat mereka semakin dekat dengan rumah itu, tiba-tiba satu persatu dari mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, suara rintihan terdengar samar, memecah keheningan malam. Rintihan itu terdengar seperti suara seseorang yang kesakitan. Namun suara itu juga terdengar seperti teriakan yang berasal dari dalam tanah. "Itu suara siapa?" tanya Dedi, matanya membulat ketakutan. Di atas dinding rumah yang runtuh itu, muncul bayangan besar, perlahan-lahan. Bayangan itu bergerak mendekat, seolah tahu mereka sedang mengamati. Mereka semua menatapnya. Mata mereka terbeliak. Bayangan itu semakin jelas, dan yang mereka lihat adalah sosok raksasa dengan tubuh penuh rambut lebat. Wajahnya berbentuk aneh dengan mata yang bersinar merah.
Itu adalah Gondoruo. Mereka semua terdiam sejenak, kebingungan dan ketakutan. Wajah Gondoruo tampak mengerikan, dengan mulut yang lebar dan taring-taring tajam yang memerah. Suara gemeretak terdengar dari dalam tubuhnya, seolah dia sedang menyeringai. "Lari!" teriak Dimas, memecah keheningan. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari terbirit-birit ke arah yang berlawanan. Namun, sepertinya Gondoruo tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Suara langkah besar itu semakin mendekat, semakin keras. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah mereka bisa melarikan diri dari cengkeraman makhluk menakutkan itu? Langkah kaki yang berat semakin dekat, dan udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Dimas dan teman-temannya berlari sekuat tenaga, namun seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi langkah mereka. Setiap kali mereka berlari, pohon-pohon tinggi di sepanjang jalan tampak bergerak seolah menyumbat jalan keluar. Sesuatu yang tak terlihat, tetapi jelas ada, mencegah mereka untuk bebas dari hutan itu. "Kita nggak bisa terus lari, kita harus cari tempat aman," teriak Rian sambil melihat ke belakang. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat penuh ketakutan. Semua orang mulai panik, kecuali Dimas. Dia berlari dengan fokus, namun ketegangan yang melanda semakin sulit disembunyikan. Hatinya berdegup kencang, namun dia berusaha untuk tetap tenang. Akhirnya, Dimas melihat sebuah gua kecil di sisi kanan mereka. "Ke sana!" serunya sambil berlari menuju gua tersebut. Mereka semua mengikuti dengan cepat. Begitu mereka masuk, gua itu terasa sejuk, tetapi juga sangat gelap. Hanya sinar ponsel yang menerangi ruang sempit tersebut. Mereka berhenti sejenak, menarik napas dan berusaha menenangkan diri. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Di luar gua, mereka masih bisa mendengar suara langkah besar yang terdengar semakin dekat. Gondoruo belum menyerah, dan sepertinya dia mengetahui kemana mereka pergi. Rian, yang masih terengah-engah, memandang keluar gua dengan wajah cemas. "Dia nggak akan berhenti sampai kita keluar," bisiknya, takut. Dimas mencoba mengingat sesuatu yang pernah dia dengar tentang makhluk itu. "Gondoruo, dia nggak suka kalau kita terlalu dekat dengan tempat tinggalnya. Kalau kita bisa tetap di sini tanpa bergerak, dia mungkin akan pergi," katanya, meskipun suaranya tidak meyakinkan. Semua orang menatap satu sama lain, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya bisa mendengar suara desisan angin yang menghempas keluar dari gua. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti. Kegelapan seolah-olah menelan semuanya. "Apa itu?" tanya Andi dengan suara bergetar. Semua orang diam, dan hanya terdengar napas mereka yang berat. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan untuk mengedipkan mata. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Mereka menunggu, terjebak dalam ketakutan yang semakin membesar. Kemudian, suara gemuruh terdengar dari luar gua, disusul dengan suara rintihan yang semakin keras. Teriakan itu bukan teriakan manusia, melainkan suara makhluk yang seolah-olah kesakitan atau marah. Mereka semua menahan napas, tak berani bergerak. "Gondoruo," bisik Dedi, suaranya hampir tak terdengar. "Dia sedang mencari kita." 5 pemuda itu duduk bersimpuh di dalam gua, tubuh mereka gemetar. Keringat dingin mengalir di wajah mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Dalam hati mereka, masing-masing berharap ada keajaiban yang terjadi untuk mengakhiri ketegangan ini. Saat-saat berlalu dengan sangat lambat, luar biasa menegangkan. Tiba-tiba, Dimas merasa sesuatu yang aneh terjadi. Udara di dalam gua mulai terasa lebih panas. Suara langkah itu kembali terdengar, tetapi kali ini lebih dekat, lebih berat, dan lebih mengerikan. Masing-masing dari mereka merasakan getaran tanah di bawah kaki mereka, seolah sesuatu yang sangat besar bergerak menuju gua. Mereka semua berdiri, saling menatap dengan panik. "Kita harus keluar dari sini," kata Dimas dengan suara cemas. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, dinding gua yang berada di depan mereka tiba-tiba bergetar hebat. Batu-batu kecil mulai jatuh dari langit-langit gua, menciptakan suara berderak yang menambah ketakutan mereka. Suara berat itu semakin dekat. Begitu dekat,
Seakan-akan mereka bisa merasakannya di bawah kaki mereka. Dalam kekacauan itu, Rian tiba-tiba berteriak. "Ada sesuatu di sini," katanya, menunjuk ke sudut gua yang gelap. Semua orang memalingkan kepala. Di sana, di dalam bayangan gelap, muncul sosok tinggi yang mengerikan. Itu adalah Gondoruo. Sosok itu muncul perlahan-lahan dari kegelapan, seolah berjalan di atas udara. Wajahnya yang mengerikan, dengan mata merah yang menyala, menatap mereka dengan penuh kebencian. "Lari!" teriak Dimas, sambil berlari keluar dari gua. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Gondoruo melangkah maju, menghalangi jalan mereka. Sosok itu sangat besar. Tubuhnya yang tertutup rambut lebat hampir memenuhi seluruh ruang gua. Rian dan yang lainnya terhenti, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka merasa terjebak, tidak ada jalan keluar. Tangan mereka gemetar, keringat dingin menetes dari dahi mereka. Namun, di saat terakhir, Dimas meraih batu besar yang tergeletak di dekat kaki gua. Dengan sekuat tenaga, dia melemparkan batu itu ke arah Gondoruo. Batu itu mengenai tubuh makhluk itu, namun hanya membuatnya sedikit bergerak. Gondoruo menggeram marah, dan dalam sekejap, ia melangkah maju dengan kecepatan yang tidak bisa mereka bayangkan. Sebuah teriakan menggema di gua. Apa yang akan terjadi pada mereka? Akankah mereka berhasil lolos dari cengkeraman makhluk tersebut? Teriakan Dimas menggema dalam gua yang gelap dan sempit. Tubuh mereka terjebak dalam keputusasaan yang semakin mencekam. Dalam sekejap, Gondoruo melangkah maju, tubuh raksasanya yang besar bergerak dengan gerakan yang sangat cepat, meskipun ia tampak lamban. Namun, itu hanya sekilas. Ketika ia mengangkat tangan raksasanya, seolah-olah langit dan tanah terbelah. Semua orang terperangkap dalam pandangan mengerikan itu. Dimas, yang berada di depan, merasa seperti tubuhnya terbalik. Hatinya berdebar sangat kencang. Begitu dekat dengan kematian, namun seolah terhenti dalam satu detik yang terasa abadi. "Lari!" teriak Rian dengan suara panik. Namun tubuh mereka semua terasa terjebak dalam ketakutan yang membekukan setiap gerakan. Dalam sekejap, Dimas merasa seolah ada sebuah kekuatan tak terlihat yang menarik mereka menuju satu arah, ke sisi gua yang lebih sempit. Sebuah harapan muncul. Mungkin ini adalah satu-satunya jalan keluar. "Ikuti saya," seru Dimas, meskipun ia tahu ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Namun, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Terus berlari, tanpa arah, atau berdiam dan menunggu apa yang akan terjadi? Mereka berlari dengan terburu-buru menuju sudut gua, di mana dindingnya tampak lebih sempit, hampir rapat. Semua mencoba untuk mengecilkan tubuh mereka agar bisa masuk, tetapi Gondoruo tidak memberi mereka banyak waktu. Tangan besar makhluk itu meraih, berusaha menangkap mereka, namun hanya berhasil merobek dinding gua di sekitar mereka. Batu-batu besar jatuh berhamburan, menimpa beberapa bagian tubuh mereka. Eko terjatuh, tubuhnya hampir tertimpa batu besar, tetapi Dedi dengan cepat menariknya ke sisi gua. "Jangan berhenti! Ayo!" Dedi berteriak, memaksakan dirinya untuk terus bergerak meskipun nafasnya semakin tersengal. Semua pemuda itu, kini merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar makhluk ganas yang mengejar mereka. Ada sesuatu yang lebih jahat, yang menggerakkan mereka untuk bertahan hidup. Saat mereka terus berlari, dinding gua semakin sempit. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah celah di batu-batu gua yang membentuk jalan keluar kecil. Mereka saling menatap dengan harapan yang terpendam. Namun waktu terus berjalan cepat, dan Gondoruo semakin dekat. Tak ada pilihan lain selain melewati celah sempit itu. "Sini! Kita harus masuk ke celah ini!" teriak Dimas dengan suara mendesak. Semua orang bergegas, berusaha memanjat ke celah itu. Sementara itu, suara desisan dan geraman dari luar semakin mengerikan. Seolah-olah makhluk raksasa itu sedang berusaha merobohkan seluruh gua untuk menjangkau mereka. Begitu semuanya berhasil masuk, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah lorong bawah tanah yang lebih dalam dan lebih gelap. Suara langkah Gondoruo semakin jauh terdengar, tetapi mereka tahu itu bukan berarti mereka aman.
Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka bisa menemukan jalan keluar atau tempat yang lebih aman dari tempat ini. Ini, apa ini? Tanya Andi dengan suara terputus-putus, melihat sekeliling. Lorong itu sempit dan dipenuhi dengan stalaktit serta stalagmit yang menonjol dari dinding dan lantai gua. Udara terasa dingin dan lembab, semakin menambah ketegangan yang melingkupi mereka. Tiba-tiba, di ujung lorong, mereka melihat sebuah cahaya redup. Cahaya itu seolah memanggil mereka, tetapi juga terasa sangat tidak alami. Jangan terlalu cepat. Kita nggak tahu apa yang ada di depan sana. Dedi berbisik dengan suara khawatir. Tetapi Dimas, yang sudah terlalu terobsesi dengan ingin keluar dari gua ini, malah semakin mempercepat langkahnya. Ketika mereka mencapai ujung lorong, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah ruangan besar yang terbuka. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi oleh berbagai simbol dan lukisan aneh di dinding. Sepertinya ini adalah tempat pemujaan kuno, yang sangat berbeda dengan apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Apa ini? Tanya Rian dengan suara bergetar. Matanya tak bisa lepas dari altar tersebut. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh yang sangat besar dari belakang mereka. Itu adalah suara Gondoruo, yang kembali mengejar mereka. Tapi kali ini, suara itu tidak datang dari gua biasa, melainkan dari dalam ruang pemujaan itu. Mereka berlari mendekati altar. Namun saat mereka melangkah lebih dekat, sebuah energi tak terlihat seperti menarik mereka kembali. Tanpa sadar, mereka berada di tengah ruangan itu. Dinding-dinding gua mulai bergetar hebat, dan mereka merasa tanah di bawah kaki mereka mulai bergerak. Sesuatu yang sangat besar seolah-olah sedang bangkit dari bawah. Mata mereka terbelalak saat melihat sebuah bentuk gelap muncul dari bawah altar. Makhluk itu tampak berbeda dari Gondoruo yang mereka lihat sebelumnya. Bentuknya lebih tinggi, dengan tubuh yang dipenuhi luka-luka dan darah. Matanya berkilat merah, dan suara erangan datang dari tenggorokannya yang robek. "Ini, apa?" kata Dedi, suara tertahan, mencoba untuk memahami apa yang mereka hadapi. Sebelum mereka bisa bereaksi lebih lanjut, tubuh makhluk itu bergerak cepat, dan tangan besarnya mencengkeram tubuh Dedi, menariknya dengan kuat menuju kegelapan yang semakin dalam. "Dedi!" teriak Rian, namun semuanya sudah terlambat. Dedi hilang dalam sekejap. Apa yang akan terjadi pada yang lainnya? Akankah mereka berhasil melarikan diri dari makhluk itu? Dan apa sebenarnya yang tersembunyi di balik altar yang menyeramkan ini? Ketegangan yang semakin memuncak membuat setiap detik terasa seperti abad. Dedi, yang sebelumnya masih berdiri di samping mereka, kini lenyap ditarik ke dalam kegelapan yang datang begitu cepat. Rian, Dimas, Eko, dan Andi berdiri tertegun sejenak. Matanya memandang ke arah tempat Dedi hilang, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Suasana sepi, hanya suara napas mereka yang terengah-engah terdengar di tengah ruangan itu. "Apa yang baru saja terjadi?" bisik Andi dengan suara gemetar, tangannya menutupi mulutnya, mencoba menahan rasa takut yang semakin mencekam. Dedi hilang begitu saja. Dimas menatap ke arah altar batu yang berada di tengah ruangan, tubuhnya gemetar. Dalam kegelapan itu, mereka bisa melihat sedikit cahaya dari ujung ruangan yang memantul ke permukaan batu, mengungkapkan simbol-simbol yang terukir di dinding. Simbol-simbol itu terlihat seperti tulisan kuno, yang entah berasal dari mana. Namun, di balik simbol-simbol itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan, suara berat yang semakin keras, seolah mengancam mereka. "Jangan terlalu lama diam di sini. Kita harus keluar," seru Dimas dengan suara cemas. Namun, tak ada yang bisa bergerak. Semua terdiam seolah dibekukan oleh rasa takut yang luar biasa. Mereka tahu bahwa makhluk yang mereka hadapi kali ini lebih dari sekadar Gondoruo biasa. Itu adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat, dan lebih kuat. Ketika mereka berusaha berbalik dan mencari jalan keluar, suara gemuruh datang lagi, kali ini jauh lebih menakutkan. "Awas!" teriak Rian, dan dalam sekejap, batu-batu besar yang melapisi dinding gua mulai bergeser. Mereka bisa merasakan getaran yang hebat dari dalam tanah. Dari bawah altar batu, muncul sesosok makhluk besar yang lebih mengerikan daripada sebelumnya.
Makhluk itu tampaknya lebih tua, dengan tubuh yang penuh dengan luka-luka mengerikan. Kulitnya yang keras seperti batu itu memancarkan aura gelap yang mengerikan. Tubuhnya jauh lebih besar dari Gondoruo yang mereka lihat sebelumnya. Sebuah sosok yang sangat tinggi, bahkan lebih besar dari pohon-pohon yang ada di hutan. Kepalanya tidak lagi berbentuk seperti manusia, melainkan kepala raksasa yang terbelah dengan mulut yang menganga lebar, menunjukkan deretan gigi tajam yang memanjang. "Sial, kita gak bisa kabur!" teriak Eko, wajahnya pucat pasi. Mereka semua mundur beberapa langkah, mencoba mencari tempat untuk berlindung, namun tidak ada tempat yang aman. Makhluk itu semakin mendekat, dan dengan satu gerakan tangan yang cepat, ia merobek salah satu batu besar dari dinding gua. Batu itu meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Rian berhasil melompat ke samping, tetapi batu itu mengenai kaki Eko, membuatnya jatuh tersungkur. "Eko!" teriak Dimas, berlari menuju temannya yang terjatuh. Eko berusaha bangkit, namun wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Sebuah luka besar terbuka di kaki Eko akibat batu besar yang menghantamnya. "Lepaskan aku, cepat!" Eko berteriak, berusaha merangkak menjauh dari makhluk itu, namun tubuhnya masih sangat lemah. Waktu terasa semakin sempit. Jika mereka tidak segera pergi, mereka semua bisa berakhir seperti Dedi. Dimas mengangkat Eko ke bahunya, berusaha membawa temannya yang terluka dengan sekuat tenaga. Namun, makhluk itu semakin mendekat. Dalam satu lompatan besar, ia mengayunkan tangannya ke arah mereka, menciptakan suara yang memekakan telinga. Dimas hampir saja tertangkap, tetapi ia berhasil melompat ke samping, dan Eko pun terlepas dari cengkeraman makhluk tersebut. "Ke pintu itu!" teriak Andi, menunjuk ke arah sebuah celah yang terlihat di dinding ruangan. Di sana, di balik reruntuhan batu, terlihat sebuah celah sempit yang bisa menjadi satu-satunya jalan keluar. Mereka berlari secepat mungkin, berusaha menghindari serangan makhluk itu yang semakin dekat. Namun, sebelum mereka bisa mencapai celah tersebut, makhluk itu menghentikan mereka dengan sebuah geraman mengerikan. "Kalian tidak akan bisa keluar." Suara itu terdengar seperti bisikan dalam pikiran mereka. Sesuatu yang tak bisa mereka lihat, namun jelas terasa. Semua berbalik, dan mereka melihat makhluk itu berdiri di tengah ruangan. Matanya yang merah bersinar terang, seolah menatap langsung ke dalam jiwa mereka. "Jangan biarkan dia menang. Lari!" teriak Dimas, dan mereka semua, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, berlari menuju celah itu. Namun, saat mereka hampir sampai, tanah di bawah mereka tiba-tiba terbelah. Sebuah jurang besar muncul di antara mereka dan jalan keluar. Rian dan Andi hampir jatuh ke dalam jurang, namun Dimas berhasil menarik mereka ke belakang tepat waktu. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Rian, wajahnya penuh dengan ketakutan. Mereka terjebak. Makhluk itu sudah sangat dekat, dan jalan keluar hanya tinggal sedikit lagi. Namun jurang itu menghalangi jalan mereka. Dimas merasa putus asa, namun tiba-tiba, Andi menyadari sesuatu. "Tunggu, lihat itu," katanya sambil menunjuk ke arah batu besar yang terguling di dekat jurang. Batu itu terlihat aneh, dengan goresan simbol-simbol kuno yang sama seperti yang mereka lihat di dinding gua. "Ini mungkin bagian dari ritual. Jika kita bisa menghancurkannya, mungkin kita bisa menghentikan makhluk itu," teriak Andi dengan semangat baru. Tanpa berpikir panjang, mereka bergegas menuju batu besar itu, berusaha menghancurkannya dengan menggunakan batu-batu kecil yang mereka temukan di sekitar. Makhluk itu semakin mendekat, namun mereka terus bekerja cepat, berusaha untuk memecahkan batu itu. Akan tetapi, apakah itu cukup untuk menghentikan makhluk jahat yang telah bangkit dari kegelapan ini? Waktu seakan berjalan dengan sangat lambat. Makhluk besar yang menyeramkan itu semakin dekat. Suara langkah kakinya bergema di seluruh gua. Mereka tahu jika tidak segera menemukan cara untuk menghentikan makhluk tersebut, mereka semua akan berakhir dengan nasib yang sama seperti Dedi. Dengan tangan gemetar, Dimas dan teman-temannya terus menghantam batu besar yang tergores simbol-simbol kuno itu. Setiap pukulan terdengar keras di tengah keheningan yang menakutkan, seolah mengundang reaksi dari makhluk yang sedang menunggu di balik kegelapan. "Cepat! Kita harus menghancurkannya,"
teriak Dimas, meskipun suara ketakutannya terdengar jelas. Batu itu tidak pecah. Namun retakan kecil mulai terlihat di permukaannya. Mereka terus memukulnya, berusaha agar retakan itu semakin besar. Namun, makhluk itu tidak memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan usaha mereka dengan tenang. Dengan suara keras yang menggema, ia mengangkat tangan besar dan menghantamkan pukulan ke arah mereka. Sebuah batu besar jatuh dan hampir mengenai Eko yang masih terbaring. Dimas melompat untuk menyelamatkannya, namun Andi, yang berada di dekat batu, berhasil menendangnya ke samping. "Jangan biarkan dia menghentikan kita," seru Andi, dan semua orang menundukkan kepala, berusaha untuk terus bekerja meskipun mereka tahu bahwa waktu semakin sempit. Setelah beberapa pukulan terakhir, batu besar itu akhirnya retak lebih dalam. Sebuah cahaya putih yang sangat terang tiba-tiba memancar keluar dari celah-celah batu tersebut, membuat semua orang terhenti sejenak. Cahaya itu sangat kuat, dan mereka bisa merasakan energi yang begitu hebat mengalir melalui batu tersebut. Seolah-olah sebuah kekuatan jahat mulai terlepas dari dalamnya. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan erangan yang sangat mengerikan, lebih keras dari sebelumnya. "Kalian tidak akan bisa menghentikannya." Suara itu bergema di dalam pikiran mereka, membuat jantung mereka berdegup kencang. Namun, mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dengan satu dorongan terakhir, Dimas menggunakan batu besar untuk menghancurkan celah di batu tersebut. Pada saat itu, seluruh gua bergetar hebat, seolah seluruh dunia mereka terbalik. Cahaya yang memancar dari batu tersebut semakin terang, menyilaukan mata mereka. Semua perasaan takut, cemas, dan gelisah akhirnya berubah menjadi rasa harapan yang luar biasa. Tiba-tiba, makhluk itu terjatuh ke tanah. Erangannya berhenti. Tubuhnya yang besar mulai mengempis, seolah seluruh kekuatan jahatnya terkuras keluar. Sinar cahaya putih yang membutakan semakin kuat dan membanjiri seluruh gua, mengusir kegelapan yang selama ini mengancam mereka. Dengan suara keras, batu besar itu hancur menjadi serpihan-serpihan kecil yang berserakan di lantai gua. Makhluk itu, yang telah mengancam hidup mereka, akhirnya lenyap dalam cahaya yang membutakan. Beberapa detik setelah itu, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara gemuruh atau erangan mengerikan dari makhluk itu. Hutan yang sebelumnya penuh dengan kegelapan dan ketakutan kini terasa lebih tenang. Dimas dan teman-temannya terdiam, mata mereka terbuka lebar, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Cahaya yang sebelumnya memancar dari batu itu kini mulai redup, menyisakan keheningan di sekeliling mereka. Apakah kita berhasil?" tanya Eko dengan suara serak, masih terkejut. Semua orang berdiri dalam kebingungan, merasa seolah mereka baru saja terlepas dari cengkeraman kegelapan yang tak terbayangkan. Namun, meskipun makhluk itu telah hilang, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh lengah. Ruangan itu, yang dulunya penuh dengan energi jahat, kini terasa lebih aman, meskipun masih ada rasa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. "Kita harus keluar dari sini," kata Dimas, suara tegas. "Kita tidak tahu apa lagi yang mungkin ada di sini." Dengan penuh hati-hati, mereka mulai bergerak menuju celah sempit yang tadi mereka lihat. Setelah melalui lorong yang sempit, mereka akhirnya keluar gua, melihat cahaya bulan yang terang di atas kepala mereka. Hutan sagara yang gelap kini tampak jauh lebih damai, seolah-olah makhluk itu telah meninggalkan bekas yang tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Namun, saat mereka melangkah keluar dari gua, mereka menyadari satu hal yang lebih menakutkan daripada apapun yang baru saja mereka alami. Perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Mereka tahu, meskipun mereka berhasil bertahan, hutan sagara menyimpan lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Dan mungkin, suatu saat nanti, makhluk itu, atau sesuatu yang lebih gelap, akan bangkit kembali. Tetapi, untuk saat ini, mereka merasa lega. Mereka selamat. Mereka masih hidup. Dan itu adalah kemenangan yang harus mereka syukuri. Mereka berdiri diam di sana, menatap hutan yang sunyi. Malam itu, mereka tak hanya mengalahkan makhluk jahat, tetapi juga berhasil menghadapi ketakutan terbesar mereka. Apa yang mereka alami akan selalu membekas dalam ingatan mereka,
dan hutan sagara akan selalu menjadi bagian dari kisah hidup mereka, sebuah kisah yang tak akan pernah mereka lupakan. Namun, di dalam keheningan hutan, ada sebuah bisikan yang sangat lembut. Sesuatu yang terdengar seperti bisikan angin, tapi seolah memiliki suara yang lebih dalam, lebih jahat. Kalian hanya menang untuk sementara. Bisikan itu terdengar begitu jelas di telinga mereka, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Itu adalah peringatan bahwa kehadiran kegelapan di hutan sagara belum benar-benar berakhir.